أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam majlis yang baik ini, majlis ilmu. Setelah tadi kita menuntaskan kewajiban kita dan sekaligus kebutuhan kita melaksanakan salat subuh, dan kita pun melaksanakannya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang kita mulai dengan bermunajat di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah di tahun baru 1442 Hijriah ini, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu mungkin yang kita akan bahas pada pagi hari ini, dan bahasan ini menurut ambo jarang juga kita dengar ya dalam bahasan-bahasan tahun baru Hijriah, yaitu bahasan tentang kemuliaan kaum Ansar, kaum yang menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Kaum ini disebut dengan kaum Ansar. Mereka mukimnya, tinggalnya di Madinah. Suku asal mereka adalah Aus dan Khazraj. Asal dari suku Aus dan Khazraj ini adalah Bani Aslam namanya. Banu Aslam ini kalau dilanjut nanti mereka tetap keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi suku asli dari orang Madinah namanya Aus dan Khazraj. Kemudian datang biko orang Yahudi dari Yaman, Banu Qainuqa, Banu Quraizah, Banu Nadir. Pernah dengar ibu ya? Dan sejarahku awak sebagai muslim harus mengetahuinya. Karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, terutama di bahasan awal surat Al-Baqarah. Alun sampai juz kedua oleh juz pertama itu sudah itu bahasannya. Karena Madinah Al-Munawwarah itu awal manba, awal sumber berkembangnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan di situ ada kaum yang Masya Allah, kaumnya disebut sebagai kaum Ansar, kalau bahasa Indonesianya kaum penolong. Dan yang memberikan gelar Ansar ini bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata,
akan tetapi yang menyebut mereka sebagai kaum Ansar Allah Subhanahu wa taala. Gelar Ansarnya itu tidak dapat dari Rasulullah, apalagi dari orang lain. Tapi gelar Ansarnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menamakan mereka sebagai kaum Ansar. Kaum aslinya dua sukunya, satu Aus, kedua Khazraj. Aus dan Khazraj ini kalau diikuti nenek moyang mereka inya gitu. Nanti bertemu mereka dengan Banu Aslam. Banu Aslam ada silsilah juga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilanjut nanti ke atas bertemu dengan Nabiullah Ismail alaihi salam, ibnu Ibrahim alaihi salam. Dan orang Arab dijuluki sebagai abna'u ma'in minas sama'i. Li pernah dengar istilah kau bu, Pak? Orang Arab yang terutama di Jazirah Arab itu ya, Arab asli itu, Madinah, Makkah itu, julukan mereka itu diberi oleh penduduk-penduduk lain adalah abna'u ma'in minas sama'i. Anak air dari langit. Anak air dari langit. Alasannya dua. Alasan yang pertama, ada yang mengatakan kenapa orang Arab disebut sebagai abna'u ma'in minas sama, anak-anak air dari langit. Karena Arab itu tandus. Arab kan tandus. Susah ditemukan ladang-ladang yang hijau seperti kita ini. Dan orang-orang Arab itu sangat menanti mana kedatangan air hujan turun dari langit. Kenapa demikian? Karena air hujan yang turun dari langit itulah yang menghantarkan tanaman-tanaman mereka subur. Dari situ mereka menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Kalau di awak kan ada irigasi, ada sungai, ada danau, ada macam-macam. Ya, tapi kalau mereka satu-satu yang mereka handalkan adalah air dari langit. Nanti kebun kurma mereka berbuah dimakan. Sayur-sayuran mereka nanti menghasilkan tanaman baik, makan. Dan itu sumbernya air hujan yang mereka tunggu-tunggu dari langit. Sehingga tatkala mereka tumbuh menjadi abna, lahir, kemudian tumbuh mereka, beramai-ramai mereka, digelarilah mereka dengan abna umma'in minas sama, anak-anak air dari langit. Yang kedua, kenapa namanya orang Arab itu abna ma minas sama, ayya, anak-anak air dari langit? Ma minas sama, air dari langit maksudnya adalah air Zam-Zam. Maksudnya air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam berarti hubungannya dengan Nabiullah Ismail alaihi salam yang bukan asing bagi mereka, tetapi Ismail alaihi salam adalah kakek-kakek mereka juga. Dari hentakan-hentakan kakinya itu, atas kuasa Allah, Allah keluarkan, muncratkan, kumpulkan air dari dasar tanah bernama Zam-Zam, Ma'u Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam itu dikenal sebagai air dari langit. Maksudnya kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang meminumnya melahirkan anak-anak, orang-orang yang cerdas, cerdik, pintar, sehingga mereka digelari sebagai abna'u ma'in minas sama, anak-anak air dari langit. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua kaum dalam peristiwa hijrah. Dan hijrah gua tahu merupakan peristiwa yang akhirnya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan awal hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
ditandai sebagai penanggalan tahun baru Hijriyah di dalam Islam. Kalau bulan-bulannya di masa Rasul SAW orang sudah kenal. Bulan iko, bulan Ramadan, bulan iko sudah kenal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh seperti ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di situ kan dibaca bulan Ramadan. Bulan di mana Al-Quran pertama sekali diturunkan. Termasuk juga perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa maksudnya puasa Ramadan. Tahun bila tu kewajipannya tahun kedua Hijriyah. Orang sudah kenal bulan Ramadan. Tetapi yang kita maksud tadi tu awal penanggalan, Bu. Dibuat tanggal iko, bulan iko, tanggal iko 1, 2, 3 sampai akhir. Itu baru terjadi di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah satunya agar tak terputus perjuangan yang pernah ditorehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya meninggalkan masa-masa kejahiliahan menuju masa-masa penuh dengan nilai-nilai keislaman. Semangat itu yang ditorehkan oleh Khalifah Umar sehingga beliau tandailah tahun baru hijrah, tahun baru hijriyah, bukan Masehi ya, tahun baru hijriyah. Bila asal muasalnya ditandai waktu hijrahnya muhajirin dari Makkah menuju Madinah Munawwarah. Awak kini go tahun 1 Muharram ampe balik ampe puluh 2 Hijriyah. Penanggalan hijrah 1 Muharram ini tak bisa kita lepaskan dari apa yang pernah terjadi dulu 1442 tahun Hijriyah, tahun yang dulu 1442 tahun yang dulu di hari yang sama di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin disambut oleh orang-orang Madinah dengan gegap gempita dan mereka yang dikenal sebagai kaum Ansar. Bapak dan Ibu rahmati oleh Allah, jadi Ansar ini yang menggelarinya dari Allah tabaraka wa taala. Ada ayat dalam surat Al-Anfal 74 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 74. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman, mereka yang berhijrah, berarti kaum muhajirin, dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan orang-orang yang menyambut dan memberikan pertolongan wa nasaru. Ada orang menyambut, Bu, menyambut orang yang hijrah tu Awaw wa nasaru dan mereka yang menolong. Penolong. Nasaru bermakna ansar, itu kaum Ansar yang selama ini kita kenal. Apa janji Allah? Mereka muhajirin dan Ansar inilah orang-orang mukmin sesungguhnya. Orang-orang mukmin sesungguhnya, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bakalan rugi awak kalau awak baca cerita tentang orang muhajirin, tentang orang Ansar berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, awak
yang kini umat tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah rugi. Kenapa? Karena gelar mukminina haqqa, gelar sebagai orang-orang mukmin sesungguhnya itu Allah yang menyematkan kepada orang-orang muhajirin, Allah yang menyabuikannya kepada orang-orang ansar. Jadi kalau awak cerita sejarah sahabat, Bu, Abu Bakar awak ceritakan, Umar bin Khattab kita kisahkan, Ali ibni Abi Talib, Uthman ibni Affan, Mu'adz ibni Jabal, kemudian sahabat-sahabat lainnya itu. Tak akan pernah rugi kita. Kenapa? Karena mereka kaum muhajirin, kaum ansar. Dalam Al-Quran Allah sebutkan mereka orang mukmin sesungguhnya. Apalagi bertemu oleh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah yang menyatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum. Sebaik-baik masa periodeku, masaku, kata Rasulullah. Kemudian masa siapa? Masa setelah masaku. Kemudian masa awak go jauh lagi, Bu. 1400 sampai puluh sekian lama jarak awak dengan hijrah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah menyebutkan masa terbaik adalah masa orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak rugi kalau awak punya buku simpanan di rumah cerita tentang sejarah sahabat Rasulullah yang mereka dijanjikan oleh Rasulullah dari wahyu Allah sebagai penduduk syurga. Jadi kalau ibu punya buku di rumah, cerita saya Bu, cerita sahabat, siapa dalamnya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, Zubair, Salih, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat-sahabat yang lain misalkan. Maka kita tidak rugi karena di dalamnya terkumpul nama-nama orang yang dijanjikan oleh Allah masuk syurga. Minimal tergetarlah hati awak baas supaya bisa berusaha menjadi ahli syurga seperti mereka. Rugi? Tak rugi. Jadi siapa yang menggelari orang Ansar dengan sebutan Ansar sebagai kaum penolong? Bukan hanya baginda Rasulullah. Tetapi yang lebih awalan menamai mereka sebagai kaum penolong adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka ini anak keturunan juga dari Nabi Ismail alaihi salam. Irmu bani Israel fa inna abakum kana ramiyan. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabat beliau dari Muhajirin dan Ansar. Apa kata Rasulullah SAW? Hei dun sana ambo, kata Rasulullah, memanahlah kalian. Memanah. Awak diperintahkan beraja memanah. Memanahlah kalian. Wahai anak-anak Ismail. Ismail ini maksudnya Ismail alaihi salam. Dan yang membaca lafaz ini Rasulullah. Kini kan banyak itu Bu, olahraga memanah. Di Bukit Tinggi banyak. Sampai-sampai olahraga memanah. Dan anak-anak muda kini kecenderungannya olahraganya berenang, memanah, berkuda. Lah mulai balik. Karena ada hadisnya. Memanahlah kalian wahai anak-anak cucu Ismail. Anak cucu Ismail ini orang Arab. Tapi kalau dibacakan mereka sebagai anak cucu Ismail, di situ ada derajat kemuliaan. Tapi kalau mereka disebut sebagai anak air dari langit, di situ ada derajat kemuliaan. Memanahlah kalian, kana abakum, inna abakum kana ramiyan. Karena sesungguhnya bapak kalian dulu Ismail alaihissalam adalah seorang ahli panah. Bapak kalian, kakek kalian dulu namanya Ismail alaihissalam adalah seorang ahli dalam memanah. Nabi Ismail memang ahli dalam memanah. Jadi anak cucu Ismail diminta untuk beraja olahraga memanah. Olahraga memanah. Fokus dengan sesuatu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau muhajirin kita kenal, orang-orang yang berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Mereka itu kan terzalimi di kampung sendiri, kampung Makkah. Tapi di Makkah itu sendiri wak dizalimi, berasa kita ndak di kampung surang. Dizalimi, dianiaya, dicaci maki, agamanya diperolok-olokkan oleh Abu
Jahal dan kawan-kawannya. Sehingga Allah perintahkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga di Makkah itu bertemu dengan orang-orang Madinah. Ada berapa orang bertemu oleh Rasulullah di Makkah dari Madinah. Mereka datang dari Madinah ke Makkah pergi berdagang. Tapi akhirnya mereka sampai di Makkah, terdengar oleh mereka bahwa ada Nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dua di antara mereka akhirnya masuk Islam. Mencaliak gelagat seperti itu, Rasulullah berkata kepada sahabat beliau bernama Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibni Umair ni bu, gelarnya Awwalu Safir fil Islam. Kalau susah dia apa minimal tahu salah. Awwalu Safir fil Islam ko artinya adalah duta besar pertama di dalam Islam. Alun nado dubes lai di mama gitu ya, di Eropah, di Korea, di Madinah. Di dalam Islam ko lah ada duta besar. Dubes pertama dalam Islam bernama Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu, dan gelar itu yang memang disematkan kepada beliau. Seorang putra pemuda kaya raya yang akhirnya memilih Islam walaupun dunianya tinggalkan. Mus'ab bin Umair ni kaya raya dari anak seorang amak kaya raya, tapi karena Islam dia tinggalkan kekayaannya, dia masuk Islam. Waktu wafatnya, meninggal dunianya, Mus'ab ibni Umair ini tidak ada yang bisa dipakaikan untuk menjadi kain kafan. Tidak ada yang bisa dipakai untuk kain kafannya. Yang ada cuman izaran, satu sarung saja. Dan sarung itu pun kalau ditarik ke bawah, tertutup bagian bawah, terbuka bagian kepala. Ditarik ke atas, tertutup bagian atas, terbuka bagian kaki. Padahal dia anak seorang yang kaya raya. Tapi Allah wafatkan beliau di jalan Allah sebagai syahidan fi sabilillah dalam kondisi seperti itu. Itu Mus'ab. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Wahai Mus'ab, pergilah ke Madinah, ke Yathrib. Waktu itu ya Yathrib ya. Yathrib. Pergilah ke Yathrib, ke Madinah. Cari dakwahi bagaimana respon mereka dengan Islam. Mus'ab bin Umair ni bu, tak pernah tamat pesantren. Tak lo tamat dari Azhar Mesir, Yayen, tak pernah. Tapi hari ko-nya masuk Islam, hari ko puluhnya langsung berdakwah di jalan Allah. Awak dari ketik masuk Islam. Diazankan, hayya 'alas salah, cepat awak. Tapi lambik lah menerima Islam. Mus'ab ketiknya tak ada diazankan. Karena Islam tak kala dia sudah menjadi pemuda. Tapi kini yang masuk Islam, kini yang menyebarkan agama Allah langsung. Rugi awak belajar sejarah? Tak pernah rugi awak belajar sejarah para sahabat. Tak pernah tamat pesantren, tak pernah tamat kampus. Bergelar dia LC, MA, doktor, SAG, SHI, tak pernah. Tapi akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada beliau, menghantarkan beliau sebagai salah satu pejuang agama Allah. Waktu itu lu nado handphone, lu nado to, lu nado onda, lu nado lai rumah orang mati ketingke. Tapi semua dia tinggalkan harta mewah yang dia miliki demi memperjuangkan agama Allah. Barangke beliau ke Madinah sendiri. Butuh berapa lama beliau berada di Madinah sehingga beliau kemudian memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa orang Yathrib siap menerima kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ko Yathrib bu Aus Khazraj masih kafir ke? Masih orang kafir ke? Yang beliau akan datang ke Madinah itu orang kafir. Butuh waktu berapa lama beliau Mus'ab go sehingga baru beliau mengkabarkan kepada Rasulullah yang berada di Makkah kalau orang Madinah siap menyambut Rasulullah. Butuh waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Sama sekali tidak. Beliau hanya butuh waktu 1 tahun saja. 1 tahun berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan beliau cuman di Madinah. Tahun berikutnya beliau sudah mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlu Yathrib
siap menyambut kedatangan baginda Rasulullah. Itulah salah satu di antara sekian banyak penyebab kenapa orang Madinah kok disebut sebagai kaum Ansar, kaum penolong. Hati mereka lembut, lembut, baik. Dan sampai kini mungkin bagi jamaah yang pernah pergi haji, pergi umrah, merasakan suasana yang berbeda tatkala berada di Madinah, bermuamalah, berinteraksi dengan pedagang-pedagang yang orang Madinah asli atau syekh-syekh yang orang Madinah asli, berinteraksi sehingga membuat suasana Madinah itu berbeda dengan suasana tatkala kita berada di Makkah. Keluar ada Masjidil Haram, Bu. Di Masjidil Haram kan di Makkah. Keluar kemudian berinteraksi dengan orang-orang Makkah. Tatkala berinteraksi dengan orang-orang Makkah, terasa suasananya bagaimana? Lembut-lembut gimana gitu, basah-basah, lembut-lembut gimana tatkala kita berada di Madinah dengan berada di kota Makkah. Wallahu a'lam. Bisa jadi ini bahagian dari mereka zuriat al-Ansar. Mereka kan anak keturunan dari orang-orang yang pernah disebutkan nama kakek-kakek mereka dalam Al-Quran sebagai kaum penolong, namanya Ansar. Sehingga tak bawa-bawa ke anak cucu mereka itu ke bawah. Menjadi kaum penolong. Kaum penolong. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, baginda Rasulullah diusia. Bahkan berulang-ulang Abu Bakar Siddiq dan Talhah bin Ubaidillah diazab, disiksa. Islam, mereka diajak Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, direncanakan untuk dibunuh. Abu Bakar saja yang orang kaya raya dermawan, sepupunya bernama Talhah bin Ubaidillah diazab, diikik tangannya berdua model itu, kemudian didorong-dorong, ditendang-tendang. Dan itu sampai tahun 10 Hijriah Fathu Makkah. 16 kali Rasulullah tinggal berada di Madinah, berusaha 16 kali mau masuk ke Mekah. Padahal Mekah kampung beliau, bukan kampung orang lain. Amak Rasulullah dari Mekah, bapa Rasulullah dari Mekah, suku beliau Quraisy. 16 kali berusaha supaya bisa masuk ke kota Mekah selama lebih kurang 10 tahun berada di Madinah, tak kunjung-kunjung boleh masuk. Baik beliau sendiri berencana atau Rasulullah mengutus orang lain pergi. Berangkat tatkala mulai ada perintah melaksanakan ibadah haji tahun kedua Hijriah itu. Tak pernah bisa masuk. 16 kali. Kali yang ke-7 baru bisa. Namanya Haji Wada' pula. Sekali pula Rasulullah melaksanakan. Tak 2 kali, sekali. Suasananya berbeda. Karena sifat mulia orang-orang Madinah ini, maka mereka dinamakan dengan kaum Ansar, kaum penolong. Bapak Ibu rahimakumullah, pernah mendengar kisah mereka menyambut Rasulullah dari Makkah? Pernah mungkin ya. Tapi ada cerita mungkin yang jarang dibaca oleh orang. Awak apa sadanya lagu nasyid kah? Kalau dah masuk 1 Muharram, apa dewa lagu nasyid, qasidah, tala'al badru alaina. Lepa Bu, tala'al badru alaina. Siko do qasidah. Tak ada. Dulu waktu muda-muda tak kena qasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya begitu tak? Ya begitu Bu, salah tak? Ya begitu. Taruh sama begitu lu nak. Sanang lah ti ustaz. Yo ya. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu kan lagu-lagu perjuangan. Siapa yang melantunkan qasidah Tala'al Badru Alaina tu kok iyo? Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Bila kok iyo tu dibaca oleh mereka? Tatkala mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya kok iyo yang menarik bagi ibu. Ambo baca dari tadi, orang Ansar ni kaum penolong. Kisahnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kan datang tu dari Makkah. Setelah perjuangan Rasulullah yang banyak ibu ya, Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur Rasulullah, orang kafir talalok sampai siang hari, kemudian jago-jago, ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib.
dikejar sampai ke Jabal Thur, kemudian bersembunyi di situ, kemudian terjadi hal-hal yang banyak, kemudian dikejar oleh Waraqah bin Naufal, kemudian macam-macam ceritanya itu. Ya. Dan kisah-kisah yang lain yang banyaklah waktu hijrah. Yang jelas ini ceritanya Rasulullah sudah mau sampai di Madinah. Jalur yang ditempuh Rasulullah, Bu, jalur ini nih. Awalnya kok. Jalur ini, kau taruhlah jalur yang bogeskan pakai tangan kau. Iko adalah jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang Madinah kalau mereka ke Mekah. Atau oleh orang-orang Mekah kalau mereka ke Madinah. Tapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memutar jalan beliau ke daerah yang lain. Daerah yang lain ini yang biasanya dulu pernah dijadikan sebagai jalur terdekat menuju Makkah. Tapi sebelum Rasulullah sampai di Madinah, Bu, orang-orang Madinah di kapal mereka mengenal jalur itu sebagai jalur kematian. Jadi kalau ke situ, mungkin bahasa awak di Bukit Tinggi jurang tasapi lah, atau tabiang tasapi, itulah. Ini jalur di antara dua bukit tasapi, anggaplah seperti itu gambarannya. Walaupun ini bukan tidak ada hutannya, nyo tandus gitu, ya, tandus jalannya itu, bukit-bukit tandus. Tapi orang Madinah tahu ini adalah jalur kematian. Bahkan itu, karena kalau jalur kemari walaupun memang pendek, jalurnya itu lebih capek menuju Makkah atau menuju Madinah. Tapi biasanya mereka mengenal kalau awak lewat situ, yang terjadi awak dirampok. Biko tinggal namo selai. Biko dibunuh segala macam. Sehingga orang tidak tahu ini. Sehingga orang kenalnya dia menjadi jalur kematian. Dan itu akhirnya membawa khurafat. Khurafat, Bu. Membuat khurafat di kepala mereka orang-orang Madinah. Kalau itu nantilah ke situ, biko mati wak, nanti ke situ biko mati wak, itu khurafat waktu itu tuh. Waktu Rasulullah mau sampai di Madinah, orang Ansar lah menunggu kok, Bu, di jalur awal kok. Jalur di mana Rasulullah akan datang. Tak ada menunggu di rumah dah. Ya, kalau mau dia awak nyambut tamu tunggu saya di rumah, lado sianu menunggu tuh ya. Acak udah itu. Kalau ini tidak, mereka yang nunggu di jalan. Bahkan ikut serta orang-orang yang alun masuk Islam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Rasulullah tidak lewat situ. Rasulullah lewat jalur yang lain. Jalur yang lain ini dikenal dengan istilah thaniyah al-wada'. Thaniyah tu, Bu, jalur. Thaniyah jalur, jalan sampi, thaniyah. Al-wada' penghabisan, terakhir, kematian. Berarti jalur sampi mati, gitu. Orang membacanya memang itu, thaniyatil wada'. Tatkala mereka mengetahui Rasulullah mengikuti jalur yang satu lagi, tidak ada komentar pedas dari orang Ansar. Baku pindah lagi tahu kawa, baca orang wala kemari. Tak ada, Bu. Tak ada begitu komentar orang Ansar. Tatkala mengetahui Rasulullah ke situ, karena hati bahagia menyambut Rasulullah, mereka berbondong-bondong menyambut ke situ. Putar arah mereka. Tak ada mereka yang menceloteh dah. Mencaci maki apa lain tak ada. Tapi dengan senang hati mereka menyambut. Makanya kaumnya namanya kaum Ansar. Itu alun lain. Mereka rebutan, Bu, membawa Rasulullah ke rumah mereka. Itu alun lain itu. Itu baru menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah lah sampai di Madinah, Bu, mereka berebutan minta Rasulullah tinggal di rumah mereka. Bahkan mereka rebutan di rumah hamba tinggal Rasulullah untuk engkau ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah memilih karena banyak permintaan. Rasulullah lepaskan unta beliau untuk memilih rumah unta berhenti, ya sudah situ tinggal. Subhanallah. Itu orang Ansar. Datang mereka menyebut Rasulullah di jalur kematian tadi itu. Ada berat hati mereka ke situ? Tidak. Padahal mereka nunggu siko, pagi kemari. Tatkala mereka melihat Rasulullah dari kejauhan, baru mereka dendangkan qasidah Tala'al Badru Alaina dengan tetesan air mata. Sambil senang, ceria, gembira. Berjumpa Rasulullah
bukan sakit hati seperti Abu Jahal. Tapi berjumpa Rasulullah, mereka menyambutnya dengan haru. Tangisan itu bukan tangisan karena kesedihan. Tangisan itu karena tangisan haru. Haru karena menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, lah tabi bulan purnama kepada kita, min thaniyatil wada, dari jalur kematian ko, wajib syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur, dan seterusnya itu. Terjemahannya qasidah orang-orang Ansar. Masya Allah, ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai kaum penolong. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, lebih lanjut Allah menyebutkan sifat orang Ansar yang harusnya sifat ini ditiru oleh orang-orang Muslim, oleh kita sebagai orang Muslim. Apa sifat mereka? Di antaranya dibacakan oleh Allah surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itu ayat tentang pujian Allah untuk orang Ansar. Suratnya Al-Hasyr ayat 9. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang telah menempati negeri itu sebelumnya. Negeri itu maksudnya Madinah. Ada oranglah menempati negeri itu. Sesungguhnya mereka sebahagian telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka amat-amat cinta, menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka, Tuhan. Cinta mereka dan sakit hati mereka, senang mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan. Tidak ada sedikit pun di hati mereka ini pamrih. Awak sambui cik dulu, abiko mudah-mudahan awak dapat sembako. Awak sambui cik dulu, abiko mudah-mudahan awak dapat balasan pitih. Awak sambui cik dulu, mudah-mudahan awak biko dapat padusinya, anaknya, anak gadisnya. Tak ada, Bu. Allah sebutkan ni. Ini bukan cerita-cerita awak, tapi Allah yang sebutkan. Mereka menyambut orang muhajirin itu, la yajiduna fi sudurim hajatan. Tidak ada di hati mereka pamrih. Jadi kalau awak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pas menyambut tamu jangan ada di kepala awak go pamrih-pamrih. Amo boy lelo-leloan sekliyo. Biar biko mudah-mudahan ambo dapat jabatan, boy lelo-leloan sekliyo. Biar biko ambo bisa dapat iko. Jangan lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamunya dimuliakan. Siapa tamu dimuliakan. Kecuali tamu nak diundang maliang. Kalau maliang lapor polisi. Yang disuduhi lo tema ni. Apalagi ameh wak, ambil lah ameh yang bos adonyo, ndak gitu. Ini kalau dah tamu kita, asli tamu kita, Bapak Ibu Rahman, maka bentuk keimanan kita kepada Allah dan akhir-akhir, muliakan mereka. Jangan ada di kepala gomori tadi, pamrih-pamrih. Hilang pahala menyambut tamu. Gara-gara pamrih yang kita harapkan. Orang Ansar datang berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang, berikutnya beribu-ribu orang dari Makkah ke Madinah, atas perintah Allah karena keimanan, tanpa ada perasaan pamrih seketik pun di dalam mereka. Bahkan apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang-orang Ansar itu mendahulukan orang-orang Muhajirin. Mendahulukan mereka ketimbang kebutuhan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasatun, walaupun sebenarnya mereka butuh. Orang Ansarnya butuh, Bu. Tapi kalau ada saudara mereka yang lebih butuh,
Mereka serahkan apa yang mereka punya. Rumah, kemudian lapak di pasar, sawah, ladang. Mereka serahkan kepada orang muhajirin. Itu derajat tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah. Wak cerita silaturahim tingkatkan. Ukhuwah Islamiyah tingkatkan. Ana ukhuwah Islamiyah tu. Ukhuwah Islamiyah kau Bapak Ibu rahimakumullah, derajatnya yang paling rendah kalau cerita ukhuwah Islamiyah, paling rendah salamatus sadri. Salamatus sadri itu menenangkan hati dun sana awak. Itu derajat yang paling rendah bana dalam ukhuwah Islamiyah. Gaya awak gue, jangan sampai batanyo lo unsana awak gara-gara awak. Menganyo, sakitnya, berangnya kaden. Emosinya, ada salah ambo. Itu ndak tanang jiwa nusana awak gara-gara awak. Makanya kalau bertamu nusana awak, samu je kaji awak patang bu. Tu lemparkan senyum. Walaupun awak sikit parui. Biar saudara kita ndak memikir-mikir macam-macam. Karena dia cinta ke kita. Pusing nonyo gara-gara awak. Derajat terendah. Apalagi kalau sampai menggunjingi. Awak gunjing lalu di sana awaknya tak salah awak gunjing. Mau ukhuwah Islamiyah situ tu. Tak ada ukhuwah Islamiyah. Apalagi sampai awak mambiak barangnya. Ini bukan punya awak ambil. Di mana tak ukhuwah Islamiyahnya tu? Itu derajat paling rendah tu dalam ukhuwah. Apa itu? Menentramkan hati saudara kita. Dan paling tinggi kalau itu. Dan paling tinggi dalam ukhuwah Islamiyah bu, namanya ithar. Ithar tu mendahulukan kepentingan saudara kita ketimbang kepentingan wak surang. Di mana kisahnya itu? Dalam suatu pertempuran, sahabat 3 orang sakaratul maut minta air. Datang sahabat kepada yang pertama, kanonyo kehausan. Waktu nyo mandanga dosanaknya yang sabalah kehausan, nyo tolak jan ambo dulu agiah si fulan nyo awih pai kemari sibo siko adulu orang ketiga minta awih orang kasatul maut haus pai lo ketiga yang kedua lu sempat diminumkan pas pai ketiga yang ketiga meninggal dunia pai balik ke yang pertama meninggal dunia yang kedua meninggal dunia itu dalam ithar bu pada sakaratul maut kalau sakaratul maut tu nyo minum seseorang tu kalau nyo ndak ada ithar. Kalau tidak ada perhatiannya ke orang lain, ini minum seseorang penting ambo awih ya. Sianu tu biasalah. Ya, itu tidak bahasa orang Islam itu. Jadi bahasanya tidak punakan ambo tu doh, nyo nak anak ambo tu doh. Padanya melakukan kesalahan, itu bukan bahasa orang Islam tu, itu bahasa orang Barat yang lau bakaikan kawak. Gaya orang Barat tu, orang Eropa tu bu orang Eropa. Orang Eropa kalau naik bus, tidak ada mau dia mak-mak ko doh. Mak-mak ko naik angkot. Ni IKB, pai pasar bawah, pai kama-kama, jembuaya segala macam, barabuian membayarkan sioto. Ya sioto kan. Barabui, ambo bayar. Jangan hilang tradisi itu. Karena itu tradisi Islam. Kalau tradisi orang Barat, bayar ongkos otonya, nyo akhirnya pitihnya. Biasanya ongkos oto 2.000. Nyo kawannya yang bayar, tapi pitihnya. Bukan samuh Jawa. Awak pitih awak membayarkan nusana awak. Itu tradisi Islam. Jadi kalau ada bahasanya ndak anak ampa biasalah mengandak anak awak itulah diurus. Itu bukan bahasa Islam. Bahasa Islam enggak seperti itu. Bahasa Islam itu ithar. Jangan lupa jo urusan orang lain, kepentingan orang lain. Seperti layaknya orang-orang Ansar, rebutan mereka. Bahkan dalam sejarah hijrah itu ada seorang sahabat Ansar yang menawarkan istrinya. Itu bukan untuk digalak-galakan sesungguhnya cerita ini. Tapi memang itu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh orang Ansar kepada sahabat Rasulullah bernama Muhajirin. Butuh pendamping. Ambo bicarain istri ambo cek. Untuk engkau. Sampai mudah itu. Ini bukan cerita olok-olok ya. Karena kita tidak boleh memperolok-olok kisah hidup sahabat Rasulullah. Yang mereka sebagian besar dijamin oleh Rasulullah melalui wahyu Allah sebagai ahli syurga. Ku cerita hak sesungguhnya. Ada sahabat tu yang ambo minta carikan lapak di pasar. Mamu orang bagi lapaknya. Sampai dagangnya biasanya dagingnya begitu saja tanpa bayaran. Itu itharnya orang-orang Ansar. Apa kata
Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Maka mereka-mereka yang terhindar dari sifat kikir dalam diri mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pernah dalam perang Hunain sekali, Bu, selesai perang Hunain ya, Rasulullah membagikan ghanimah, harta rampasan perang itu kepada orang-orang muhajirin yang baru masuk Islam. Nyo ikut hijrah, tapi baru masuk Islam ketika akan hijrah itu. Mu'allaf lah gitu. Dia agih Rasulullah hadiah. Termasuk tawanan-tawanan perang yang akhirnya memilih Islam. Ghanimah ko diberikan kepada mereka. Sebagian orang Ansar ko, Bu, merasa barik, bako kami tidak dapat. Ada bahasa yang mohon maaf, bahasanya itu seolah-olah bahasa yang kurang pantas disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak dapat ghanimah orang Ansar ketika perang Hunain. Rasulullah waktu itu bersabda, iko akhir kaji awak pagi hari ko, apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaral ansar, kata Rasulullah SAW. Wahai saudara-saudaraku kaum Ansar, ma hadithun balagani minkum. Cerita aku kini yang sampai kambo kini ko. Cerita kini ko. Sampai terdengar oleh saya, kata Rasulullah SAW. Fasakatu. Orang Ansar tidak bicara, Bu. Mulai cemas mereka. Faqala. Maka Rasulullah bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, amma tardawna ayyadhaban nasu bid dunya wa tadhhabuna bi Muhammadin tahuzunahu ila buyutikum. Hei saudara-saudaraku dari Ansar, ridakah kalian kalau mereka mendapatkan dunia mereka, dapat mereka harta, dapat mereka dunia mereka, kan muallaf, dapat mereka. Sedangkan kalian mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kalian giring ke rumah kalian masing-masing. Boleh bawa ke rumah kalian masing-masing. Tak ridakah kalian dengan perkara itu? Qalu bala ya Rasulullah. Mendengar itu langsung mereka berkata, tentu ya Rasulullah, radina kami ridha. Faqala. Maka ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau salakan nasu wadiyan wa salakal ansaru sya'ban la akhadtu sya'bal ansar." Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya manusia melalui wadi go lembah-lembah. Kalau ada manusia melalui lembah-lembah yang cantik, lembah-lembah yang luas, lembah-lembah yang penuh dengan keindahan-keindahan. Sedangkan Ansar mereka melewati satu celah jalan yang sempit. Sedangkan orang lain, Bu, melewati jalan yang gadang. Orang Ansar melewati celah yang sempit. Apa kata Rasulullah SAW? La akhaltu sya'bal ansar. Maka sungguh aku akan mengambil celah sempit orang-orang Ansar untuk aku lalui. Artinya cinta Rasulullah berlebih kepada orang-orang Ansar. Makanya waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam haji wada', selesai haji wada', Rasulullah memilih untuk kembali tinggal di Madinah Al-Munawwarah, kampungnya orang-orang Ansar, sebagai pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, awal tahun Hijriyah mudah-mudahan mengantarkan kita sifat lembut, baik, ithar kepada saudara kita seiman, seakidah untuk pribadi-pribadi kita. Buang kecongkakan, buang keongahan, buang itu gunjing-gunjing, buang perasaan-perasaan kasar, mulut-mulut yang tak beretika, ucapan-ucapan yang tak sopan, buang. Karena kita mau masuk tahun baru. Ini tahun baru milik orang-orang muhajirin dan ansar sesungguhnya. Dan kita berpedomankan kepada akhlak dan sikap mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah merahmati kita selalu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.